Adik-adik, kalian sudah bisa berwudu belum? Sebelum sholat, kita harus berwudu dulu loh supaya bersih. Eits, tapi tunggu. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa saja ketentuan wudu? Coba apa saja hal-hal yang tidak boleh terlewat dari berwudu? Kemudian, apa syaratnya, sunnahnya, dan hal-hal yang dapat membatalkannya? Nah, kalau belum, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan dari tata cara berwudu. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan apa saja syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Oke, kita akan membahas satu persatu. Adik-adik, hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang syarat wudu. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu. Nah, agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat-syarat ini harus dipenuhi. Apa sih syarat berwudu? Yang pertama adalah beragama Islam. Tentu saja ya, jika kalian tidak beragama Islam, maka wudunya tidak akan sah atau tidak akan diterima. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Nah, kalian sudah bisa kan? Kalau kalian masih kecil, misalnya umur 3 atau 4 tahun yang masih belum bisa membedakan perbuatan benar dan salah, maka sebenarnya wudunya tidak sah atau tidak diterima. Tetapi dalam rangka belajar, boleh dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Nah, hadas adalah keadaan diri yang kotor menurut Islam karena telah terjadi sesuatu pada dirinya. Misalnya, kalau perempuan ada kalanya nanti keluar darah haid. Nah, itu adalah salah satu contoh yang menjadikan dirinya berhadas besar. Dalam video lainnya, kita akan bahas tentang hadas ya. Yang keempat adalah menggunakan air suci dan menyucikan. Nah, jadi kalau airnya kotor itu tidak bisa digunakan untuk wudhu. Kemudian yang kelima, syarat wudhunya adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kalau kalian memakai barang tertentu, misalnya jam, cincin, dan lain sebagainya, diusahakan dibuka dulu, karena itu akan menghalangi sampainya air ke kulit. Itulah syarat dari berwudu. Jadi, hal-hal ini harus kalian penuhi terlebih dahulu supaya wudunya sah dan diterima ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang rukun wudu. Apa itu rukun? Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam suatu ibadah. Artinya, jangan sampai terlewat atau tidak dilakukan. Karena jika terlewat, maka ibadah tersebut tidak sah atau tidak akan diterima, bahkan batal. Nah, ini adalah rukunnya. Yang pertama adalah niat. Niat ini bisa dibaca dalam hati atau diucapkan. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Nah, 6 hal ini harus dilakukan ketika berwudu. Bagaimana tata caranya? Kita akan bahas di video yang berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah wudu.
Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah hal-hal yang boleh dilakukan menyertai rukun-rukun wudhu yang harus dilakukan tadi. Jadi, jika kita melakukan sunnah ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala lebih untuk berwudunya. Jadi apa saja sih sunnah wudhu? Yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan berwudu. Jadi sebelum berwudu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dilakukan supaya kita mendapatkan pahala lebih. Kemudian yang kedua adalah menggosok gigi. Ini bisa dilakukan supaya gigi kita bersih. Sehingga nanti ketika sholat tidak ada kotoran-kotoran yang tersisa dalam mulut kita. Kemudian yang ketiga adalah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Nah, ini juga termasuk sunnah. Jadi sebenarnya jika tertinggal tidak apa-apa. Tapi lebih baik hal ini dilakukan untuk menambah pahala kita ya. Yang keempat adalah berkumur dan membersihkan hidung. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi boleh sebenarnya tertinggal, tetapi sebaiknya dilakukan bersamaan dengan rukun wudhu tadi. Yang kelima adalah mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Ini juga termasuk sunnah ya. Yang keenam adalah mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Jadi ketika kalian melakukan gerakan-gerakan wudhu, kalian dahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan dulu. Misalkan tangannya tangan kanan dulu. Kemudian kaki kanan dulu. Setelah itu baru yang kiri. Nah, itu adalah sunnah dalam berwudhu. Kemudian yang ketujuh adalah membaca doa selesai berwudu. Nah, ini adalah sunnah-sunnah wudu yang bisa kita lakukan untuk melengkapi pahala kita dalam berwudu. Tidak susah kan? Jadi sebaiknya kita lakukan supaya pahala kita dalam berwudu bisa maksimal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, hal-hal ini jika terjadi pada diri kita, maka wudunya akan batal dan kalian harus mengulangi wudunya lagi. Yang pertama adalah buang angin yang keluar dari dubur ya. Nah, jadi jika kalian buang angin atau kentut, kalian wudunya batal sehingga harus diulangi lagi wudunya. Kemudian yang kedua adalah buang air kecil. Nah, jika kalian buang air kecil atau pipis, kalian akan batal wudunya, jadi harus diulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah buang air besar. Nah, ini juga bisa membatalkan wudu. Yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Nah, jika kalian melakukan ini, maka wudu kalian juga akan batal. Kubul atau dubur itu adalah alat organ tubuh kalian untuk membuang air kecil dan buang air besar. Jadi jangan disentuh ya kalau wudhu kalian tidak mau batal. Yang kelima adalah tidur. Nah, ini juga bisa membatalkan wudhu. Jadi setelah wudhu, kalau mau sholat jangan tidur dulu, tapi harus langsung sholatnya. Kemudian yang keenam adalah hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, ini juga bisa membatalkan wudhu. Jadi kalian harus benar-benar sadar ketika kalian berwudhu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Jadi, jika hal-hal ini terjadi pada diri kalian, maka kalian harus mengulangi lagi wudhunya jika hendak melaksanakan sholat. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang ketentuan berwudhu. Semoga kalian bisa menyebutkan syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu ya. Nah, setelah memahami video ini, sekarang kalian berarti sudah siap untuk berwudu. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.